Kenapa tidak misalnya biaya operasional mereka ditambah? Ya sekarang biaya operasional mereka relatif rendah. Gajinya pun berapa Pak? Gajinya kepala daerah itu 6 juta lebih ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan yang mungkin jauh lah dari yang sudah dikeluarkan. Nah, di antaranya lagi ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD. Menurut saya bagus. Kenapa? Supaya bisa mendorong kepala daerah untuk berpikir, berkreasi menaikkan PAD, pendapatan asli daerah tanpa membebankan rakyat, dan dia bisa mendapatkan persentase misalnya dari situ. Tinggal dibuat aturannya. Tapi ini perlu perlu adanya studi dulu ya. Perlu adanya pembicaraan antar kementerian lembaga di Indonesia, di pemerintahan, bila perlu juga berbicara dengan DPR. Ngawur, hindari kepala daerah terjerat korupsi. Tito usul pemerintah naikkan gaji. Nah, gimana komentar dari warganet? Gaji dinaikkan segede apapun, kalau jiwanya korupsi tetap saja korupsi. Contoh nyata para jaksa, gajinya dinaikkan segede gunung, tetap saja korupsi. Kalau udah naik gajinya terus masih korupsi, mau nggak dihukum mati? Hukum mati Pak, mau dinaikkan seberapapun, kalau ada celah korupsi tetap aja bakal korupsi. Berani taruh saya Pak, kalau dihukum mati baru jera dan takut. Auranya korup kuat banget. Korupsi itu bukan karena gaji, tapi dia serakah. Apakah Bapak bisa menjamin kalau sudah gajinya dinaikkan nggak bakal korupsi? Mau gajinya naik 1000% pun juga tetap saja korupsi. Itu tidak akan hilang karena kenyataannya dari dulu pelaku korupsi itu bukan orang yang ekonominya lemah, tapi lebih dari cukup. Udah berhenti semua, biar karyawan pabrik yang menggantikan dengan gaji WMR, nggak usah banyak omong. Bukan solusinya naikkan gaji kepala daerah Pak, itu makin gila korupsi. Yang tepat itu kalau korupsi kepala daerah atau pejabat daerah atau pejabat negara adalah hukum mati, beres. Dan ingat, kalau hukuman itu disahkan maka tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Kalau serakah sebesar apapun gajinya tetap merasa kurang. Kemarin yang punya emas 74 kilo sama uang ratusan miliar, dia punya gaji berapa? Korupsi bukan karena gaji Pak Menteri, tapi karena biaya pencalonan jadi bupati itu mahal dan gede. Apa faktornya? Satu, mencalonkan. Bupati itu harus ada rekomendasi dari ketua partai. Nah, disinilah masalahnya. Siapa yang berani masih ngasih mahar gede, itu akan dikasih rekom oleh ketua partai. Dua, money politik, biar dipilih bagi-bagi uang. Itu masalahnya Pak. Tinggal kalau berani korupsi hukum mati aja. Kenapa malah alasan biar nggak korupsi gaji dinaikkan? Logikanya di mana? Kalau gitu semua maling biar nggak maling, kasih duit aja mereka. Percuma Pak Tito, kalau manusia rakus tetap aja rakus. Perampasan aset dan hukuman mati diterapkan Pak. Nah, itulah sebagian komentar pedas dari netizen menanggapi usulan ngawur dari Mendagri Tito Karnavian. Sebut biaya pilkada tidak sebanding gaji. Mendagri Tito Karnavian usul kepala daerah dapat insentif dari pendapatan daerah demi kurangi niat korupsi. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah kembali menjadi perhatian pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai salah satu persoalan yang perlu dievaluasi adalah tingginya biaya politik.
saat mengikuti pemilihan kepala daerah yang dinilai tidak sebanding dengan pendapatan resmi setelah menjabat. Pandangan tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerjasama Komisi 2 DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Menurutnya, biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah sejak masa kampanye hingga pembiayaan tim sukses menjadi salah satu faktor yang patut dicermati. Pendapatan kepala daerah tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan mereka saat masa-masa pemilihan, mulai dari biaya kampanye hingga tim sukses, ujar si Tito. Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan dukungannya terhadap usulan pemberian insentif atau persentase tertentu dari pendapatan asli daerah kepada kepala daerah. Menurut Tito, skema tersebut dapat menjadi motivasi agar kepala daerah lebih kreatif, meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Menurut saya, usulannya bagus. Kenapa? Supaya bisa mendorong kepala daerah untuk berpikir berkreasi menaikkan PAD atau pendapatan masing-masing daerah tanpa membebankan rakyat, kata Tito di Gedung DPR RI Senayan. Meski demikian, Tito menegaskan korupsi tidak bisa dijelaskan hanya dari aspek kesejahteraan atau besarnya biaya politik. Ia menilai integritas individu tetap menjadi faktor utama dalam menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Karena itu, menurut Tito, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat integritas penyelenggara negara, hingga mengevaluasi tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pilkada agar tidak menjadi beban bagi kepala daerah setelah terpilih. Pernyataan tersebut pun memunculkan beragam tanggapan dari publik. Sebagian mempertanyakan, apakah maraknya korupsi benar-benar bisa diselesaikan dengan memberikan insentif atau menaikkan pendapatan kepala daerah. Di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan dan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah, usulan tersebut dinilai berpotensi memicu pro dan kontra. Di sisi lain, muncul pula perbandingan dengan profesi lain seperti guru honorer yang hingga kini masih memperjuangkan penghasilan yang layak. Sejumlah kalangan mempertanyakan apakah penambahan insentif bagi kepala daerah menjadi prioritas, sementara masih banyak tenaga pendidik maupun pelayan publik yang kesejahteraannya belum terpenuhi. Selain menerima gaji pokok, kepala daerah juga memperoleh berbagai tunjangan jabatan, tunjangan operasional, serta fasilitas kedinasan yang nilainya dalam banyak kasus bahkan lebih besar dari gaji pokoknya. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan publik. Apakah solusi pemberantasan korupsi cukup ditempuh dengan meningkatkan kesejahteraan pejabat, atau justru lebih efektif melalui penguatan integritas, sistem pengawasan, transparansi anggaran, dan penegakan hukum yang tegas? Pada akhirnya, maraknya kasus korupsi kepala daerah menunjukkan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah yang kompleks. Besarnya biaya politik memang menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi. Namun, banyak pihak menilai upaya pemberantasan korupsi tetap harus bertumpu pada perbaikan tata kelola pemerintahan, pengawasan yang kuat, serta komitmen integritas para penyelenggara negara.